Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin 6 Desember 2021 bertepatan dengan 1 Jumadal Awal 1443 Hijriah. Maka di Pondok Pesantren Ma'had Muqbil Al-Wadi'i pada kesempatan hari ini kita memberikan ujian bagi santri Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, ujian di madah Sahih Al-Bukhari min Kitab Tauhid, yang mana kita akan menguji pelajaran Sahih Al-Bukhari di Kitab Tauhid, dan sistem dari ujian kita pertama ujian lisan. Tidak hanya sekedar multiple choice, pilih alif, ba, ta, sa, beres. Tidak. Maka tes di sini adalah tes lisan. Dan mengilzamkan tes lisan di sini tidak akan diberikan pertanyaan kecuali setelah tasmi, terutama hadis-hadis yang pendek. Kemudian di dalam Sahih Al-Bukhari yang kita inginkan di dalam tes ini, dan nanti akan kita catat nama, daftar nama, siapa yang banyak menjawab nanti mendapatkan poin, 1 poin 10. Maka nanti di tes ada beberapa pertanyaan, beberapa poin, itu akan mendapatkan nilai. Yang jadi poin bukan masalah nilai dan urutan, yang menjadi poin adalah ikhlas kepada Allah, menuntut ilmu dan murajaah. Sehingga ilmu yang kita transfer kepada kalian, kalian bisa memahaminya. Maka terus terang ya ibadah Allah, kita juga dulu menuntut ilmu. Yang namanya proses manusia dilahirkan dalam keadaan kebodohan. Abdurrahman sudah tahu pakai gadget waktu pertama lahir. Pertama kali menangis dulu, minta susu ibunya. Tidak mengetahui apa-apa. Semua seperti itu. Maka di saat kami dulu di Yaman duduk dengan Syekh Muqbil, sekarang ini merasa bahwa Syekh kami Muqbil telah membina kami dengan baik dan benar, dan berharap seandainya dulu waktu duduk dengan Syekh Muqbil proses kita sudah melaksanakan semaksimal mungkin. Oh, seandainya jika dulu dalam keadaan saya sekarang duduk dengan Syekh Muqbil akan banyak mengabsorption, menyerap dari ilmu-ilmu yang lebih dalam. Itulah proses. Maka sekarang antum belajar proses. Pertama belajar dari ilmu hadis, terutama pelajaran Sahih Al-Bukhari, kita sebutkan sanadnya, dan kita sebutkan ilmu rijal, dan ilmu jarhi wa ta'dil, dan ilmu tabaqat, dan yang lainnya. Selain itu juga dari makna, dan juga dari ahkam yang berhubungan dengan kitab tauhid. Maka di sini nanti kalian akan bersyukur kepada Allah setelah kalian menjadi seorang dai. Oh, seandainya dulu kami belajar serius, mempelajari benar-benar kitab tauhid, maka aku akan lebih beruntung dan beruntung. Nanti akan seperti itu. Maka kami hanya mengingatkan. Maka kami merasakan dulu, coba seperti sekarang ini saya duduk dengan Syekh Muqbil, fawaidnya lebih jelas, fawaidnya lebih banyak. Namun itulah yang Allah inginkan, yang penting proses. Di mana seorang yajtahid, thalabul ilm, itu yang menjadi proses. Masalah nanti dia mendapatkan ilmu segudang, yang ini ilmunya hanya satu kantong kresek, maka semuanya yang penting proses. Maka disebutkan di dalam hadis dengan umum, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman.
Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, tidak didapatkan adalah hasilnya. Si fulan datang sudah mustafid. Si fulan datang sudah menjadi syekh ke Syekh Mukbil itu. Si fulan datang sudah menjadi ustadz kabir. Tidak. Maka kita datang dulu hanya sekedar lulus dari SMA 1, kemudian setelah itu sedikit belajar di college, kemudian setelah itu masuk pondok Tengaran, kemudian setelah itu masuk ke tempat Ja'far Umar Thalib, Allah yarhamuh, di Degolan, di Jogja, kemudian ke Yaman. Maka menginginkan kita duduk dengan Syekh Mukbil itu sudah mempunyai ilmu yang banyak, misalnya. Maka itu nanti yang akan kalian rasakan dalam menuntut ilmu. Kembali kepada permasalahan, ujian yang diharapkan di dalam tes ini adalah mentasmi al-matan, seperti biasa itu adalah asas. Yang kedua, kita akan menanyakan keadaan rawi-rawi. Dan keadaan rawi di sini ditanyakan dari segi tabaqat, dia di tabaqah keberapa. Sehingga di situ diketahui dia hidup di zaman tabi'i, di zaman mukhadram, di zaman sahabat, atau di zaman itba'ut tabi'in, atau di zaman tabaqah yang ke-9 ke-10 dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Kemudian dari situ kami menginginkan keadaan ahwalur ruwah, keadaan rawi dari segi jarh wa ta'dil. Dia rawi yang siqat, dia rawi yang imam di atas siqah, dia rawi yang pas-pasan, dan kalau bisa siapa para ulama yang membicarakan beliau dan sebagainya. Dan juga yang ketiga dari permasalahan matan yang berhubungan dengan akidah dan tauhid akan kita tanyakan juga mana wajah pendalilan Imam Al-Bukhari. Dan juga dari segi ilmu mustalah, kenapa Imam Al-Bukhari memasukkan rawi ini padahal rawi ini dhaif misalnya. Rawi ini saduq. Sehingga itulah yang kita targetkan pada ujian dari Sahih Al-Bukhari di pelajaran hari ini. Maka pelajaran hari ini kita masuk kepada tes number 1, tes yang pertama, dan tes ini nanti akan dilanjutkan kepada tes ba'da sholawat, ba'dal asr juga nanti, insya Allah ba'dal maghrib juga, dan kita mengambil 2 hadis, 3 hadis, yang jelas sekarang tes ada 9 hadis, apa 10? 9. Maka untuk menyingkat waktu, kita akan ainal qalam. Kita akan memberikan ujian lisan. Kita tidak ada ujian tertulis. Ujian tertulis, tahu yang capek siapa? Pengajar. Pertama bikin soal. Kedua memeriksa jawaban. Hasilnya bagi antum hanya sekedar multiple choice. Pilih A, B, C. Kita yang bikin soal berhari-hari dan memeriksanya kalian hanya A, B, C. Maka kita tidak ingin seperti itu, kita ingin hasil yang baik dari antum, lisan, mentasmi hadis, mengetahui rawi ini fulan ibnu fulan, dan selain itu ujian ini didengar oleh mereka tulabul ilm di luar sana. Maka kalau kalian hancur dari ujiannya, malulah. Selain malu kepada diri sendiri agar kedepannya menjadi baik, dan kedua apa kata dunia. Al-muhim tujuan kita ikhlas untuk Allah. Maka kita mulai dari Abu Umair. Di sini tertulis Indak ya Abu Umair. Tes yang pertama, sebelum kita masuk kepada soal, dipersilahkan membaca matan dahulu. Min awal bismillah. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, Kitab Tauhid, bab ma jaa fi du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam matahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Haddatsana Abu Asim, haddatsana Zakaria bin Ishaq, an Yahya bin Abdullah bin Muhammad bin Sifi, an Ibn Abbas, an Ibn Abbas, an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman. Baik, jazakallahu khair.
Akhuna telah masuk kepada asas dari ujian adalah menghafal matan. Maka di sini kita akan masuk kepada pertanyaan. Maka pertanyaannya, Abu Asim yang merupakan gurunya Imam Al-Bukhari, qala Al-Bukhari haddatsana Abu Asim. Man huwa Abu Asim? Pegang terus mikrofonnya. الضحاك بن مخلد الشيباني Wa huwa masyhur bimada? النبي. An-Nabil. Baik. Untuk permasalahan An-Nabil ini disebutkan oleh para ahlu jarhi wa ta'dil ada beberapa sebab dilaqabi An-Nabil. Pertama, هو ذكي. huwa daki. Mana dalilnya mana? قال شعبة Di saat masuk kepada Syu'bah dan Syu'bah dalam keadaan bersumpah. bersumpah tidak Akan meriwayatkan hadis. Kemudian apa yang dilakukan? menebus budaknya. Dia menebus dari sumpah Syu'bah dengan menjual budaknya. Sehingga Syu'bah tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di Arab, jika telah bersumpah, maka resikonya dia jika mengingkari sumpahnya membayar kafarah. Nah, di sini An-Nabil Abu Asim mengatakan, saya jual budak saya untuk membayar kafarah kamu. Akhirnya Syu'bah tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sudah, bayar kafarah, aku mengajar kembali. Maka dilaqabi Nabil, semua orang datang ke Syu'bah. Syu'bah mengatakan, aku bersumpah 1 bulan tidak meriwayatkan hadis, balik lagi. Atau menunggu. Wallahu alam di mana, apakah ada hotel, apakah menunggu di masjid dan sebagainya beberapa hari. Namun datang An-Nabil Abu Asim Ad-Dhahhak Ibnu Makhlad, maka langsung meriwayatkan hadis. Maka dia dilaqabi dengan An-Nabil. Indaka Abu Qatadah, apa sebab yang lainnya? Surah Kabirul Anf. Kabirul Anf. Hidungnya gede dan panjang. Apa dalilnya? Ila zawjatihi. Faqal ibad rukbatai. Apa kata dia? Luaskan lututku. Ibad anni rukbatak. Jauhkan dari aku kakimu, lututmu. Padahal bukan lutut. Faqala hada anfi. Ini adalah hidungku, bukan lututku. Alhasil seperti itu. Yang ketiga, Karena jidu tiap. Karena dia Nabil adalah orang yang pakaiannya bersih di saat menuntut ilmu dan tentunya mandi dulu, tidak yang di sebelahnya merasakan bau busuk, bau bangkai, maka dia dinamakan An-Nabil. Baik, dari segi al-jarh wa ta'dil, mahaluh Nabil itu Imam thiqatan sabit. Yani arfa min as-siqah. Man qala minal ulama? Ibnu Sa'ad wa Ibnu Ma'in. Mada qala Ibnu Sa'ad, mada qala? Thiqatun faqih. Itu dia poin pendalilannya. Dan apa ucapan Abu Daud? Karena yahfaz qadra al-hadis. Karena yahfaz qadra al-hadis. Fi'i tabaqah Abu Asim. Tabaqah at-tasi'ah. Apa tabaqah yang ke-9 itu? Sighar min itba' tabi'in. Dia adalah sighar min itba' at-tabi'i. Maknanya dia termasuk dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11. Maka tabaqah yang ke-9 adalah as-sughra min itba'i tabi'in. Itba'ut tabi'in dari ru'us mereka, gembong-gembongnya adalah Imam Syu'bah, Imam Asy-Syafi'i, dan yang Imam Asy-Syu'bah, Laits Ibnu Sa'ad, Imam Malik dan yang lainnya.
Maka di tabaqah yang ke-9 mereka para itba'ut tabi'in yang kecil. Dan masuk kepadanya selain dari Abu Asim siapa? Imam Asy-Syafi'i, Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani, Yazid Ibnu Harun, Abu Daud atau Yalisi dan yang lainnya. Hasbuk. Baik, Sami al-Matan. قال الإمام البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن السيفي عن يحيى بن عبد الله بن محمد بن السيفي عن ابن معبد عن ابن عباس قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن. Baik, indak ya Aba Man anta? Indak ya Aba Isa. Fi sanad tsani dzakarahu Imam Al-Bukhari fi sahihih haddatsana Zakaria ibnu Ishaq. As-su'al indak fi ay tabaqah huwa? Tabaqah ke-6. Tabaqah as-sadisah ke-6. Apa maknanya tabaqah yang ke-6? Tabaqah yang hidup di zaman Tabaqah al-khamisah namun tidak pernah melihat sahabi satupun. Masih ingat siapa di tabaqahnya yang ke-6? Ibnu Juraid, Abdullah ibnu Aun dan yang lainnya. Mahaluh, bagaimana kedudukannya dari segi al-jarh wa ta'dil? Thiqah. Siapa yang mensifahkan? Abu Daud, Ibnu Ma'in. Kenapa tidak dihafal? Dulu tidak sempat tulis. Semua kita tesnya seperti itu, lisan. Nah, didengar oleh ikhwah. Nah, ini Abu Isa ini tidak murajaah. Baik, tasmi' al-matan. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala kitab at-tauhid bab ma jaa fi du'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatu ila tauhidillah tabarakallahu taala. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Gundar, haddatsana Syu'bah. Yang mana? Yang ini dulu. Haddatsana Abu Asim, haddatsana Zakaria bin Ishaq, an Yahya bin Abdullah bin Muhammad bin Sayfi, an Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman. Hendak ya Abaman. Ya Aba Usama. Dzukira fi al-matn ba'da Zakaria Ibni Ishaq qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala an Yahya ibni Muhammad ibni Abdullah ibni Sayfi. Maka as-su'al huna fi ay tabaqah huwa? Sadis. Berarti dari tadi sadis, di sini sadis juga. Berarti sama-sama gurunya Imam Al-Bukhari di tabaqah yang satu. Iya. Baik. Mahaluh. Siqah. Siapa yang menyebutkan siqah dari para ulama al-jarh wa ta'dil? Qala Ibnu Sa'ad wa Ibnu Ma'in. Ibnu Sa'ad dan Ibnu Ma'in. Seperti itu nas para ulama kalau bisa dicatat karena ini yang menjadi penunjuk bagi kalian mahalu. Halnya siqah. Siapa yang nyebut siqah? Pak RT. Nah, apa hubungannya Pak RT nyebut siqah? Yahya Ibnu Ma'in seperti itu. Baik, dari mana dia? As-Sayfi? Al-Makki. Berarti dari mana Makki? Mekah. Dari Mekah. Baik. Udah tasmi'? Qala
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. Indak ya Aban Nasr. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi hadha sanad an Abi Ma'bad. Faman huwa Abu Ma'bad? Masmuh. Nafi' Wa huwa Maula Ibn Abbas. Udkur lana Maula Ibn Abbas. Ya. Maafi. Alladhi yulakin ila dhalal. Nafi' Maula Ibnu Umar. Ada Ibnu Abbas. Waladhi yulakin syaitan. Maula Ikrimah waman wa Mujahid. Taib. Abu Ma'bad Maula Ibnu Abbas. Mahaluh fiqh. Fit ay tabaqah? Minar rabi'ah. Tabaqah yang keempat. Apa maknanya tabaqah yang keempat? Igara tabi'in. Tabaqah daliluha. Tabaqah dari para tabi'in yang kecil. Seperti siapa? Dari teman-temannya para imam Az-Zuhri, terus Qatadah, Abdullah bin Dinar, Saleh bin Kaisan. Maka di sini dinaskan oleh para ulama bahwa dia itu dari maulanya Ibnu Abbas yang paling baik hafalannya, kitabnya dan sebagainya. Ucapan siapa? Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in wa Abu Zur'ah. Siapa yang bilang seperti itu? Banyak sekali. Man yaqul hakada. Siapa yang bilang bahwa dia lebih baik daripada Maula Ibnu Abbas yang lainnya? Man? Amr bin Dinar. Amr atau Umar? Amr bin Dinar. Wa kana min khiyar mawali Ibnu Abbas. Bahwa dia adalah dari Maula Ibnu Abbas yang paling baik. Baik, sekarang apa hubungannya hadis ini dengan hadis Kitabut Tauhid? Apa wajah pendalilannya? Hadis yang pendek tadi matanya, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yaman. Apa hubungannya dengan bab Kitabut Tauhid? Nggak tahu apa hubungannya? Hudzaifah, apa hubungannya? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala Mu'adz likai tauhid. Lidakwati at-tauhid. Aina dalil fi hadis alladhi sayati? Ba'atha Mu'adzan ilal Yaman untuk apa? Untuk dakwah tauhid. Dengan lafaz innaka sata'ti qauman ahlal kitab. Awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Berarti di sini riwayat di hadis pertama mukhtasarah yang ringkas, namun datang di hadis yang kedua menjadi lengkap. Baik, hafidhal matan. Iqra hadis al-awwal. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم حدثنا زكريا بن إسماعيل عن يحيى بن عبد عن إسحاق عن يحيى بن عبد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن.